Di dalam buku Ego is the Enemy itu saya suka banget bukunya. Kadang-kadang bukan kita nggak bisa belajar, bukan kita nggak bisa menyerap ilmu, tapi ada yang namanya ego yang membuat kita blind spot dan kita merasa bahwa kita nggak perlu belajar. Nah, ini penting sih. Ini hal-hal yang kita untuk bisa selalu mengosongkan gelas. Ketika dulu karirnya mulai dapat momentum dan bagus, itu orang mulai dapat banyak blind spot kan. Wih, gue bisa kok. Orang-orang yang jago di dalam hal teknis, biasanya berpikir jago di dalam hal bisnis. Contohnya, kalau di dalam konteksnya fitness, jago di dalam fitness buat ngebangun massa otot, berpikir dia jago juga ketika dia mengelola bisnis gym. Padahal mengelola bisnis gym ini kan tentang maintenance alat supaya bagus, marketing, financing ketika laporan keuangan, supaya absen membernya itu bisa tersistematis, kolaborasi dengan para personal trainer supaya mereka bisa bergerak tanpa adanya kita di situ. Nama saya Christian Diki, saya founder dari Evolene, usia saya sekarang 30 tahun, udah punya 3 anak. Awalnya saya ngebangun Evolene itu dimulai tahun 2010, saya lulus SMA 2009, kebetulan saya dulu berangkat dari backgroundnya seorang atlet, tapi saya nggak pernah juara. Saya bersyukur dulu saya nggak pernah juara pertandingan sepatu roda, karena disitulah saya akhirnya mulai memberanikan diri untuk coba buat usaha. Saya merantau ke Tanjung Pinang, Pulau Bintan di sebelah Batam. Saya nggak percaya diri sih. Teman-teman sering bilang saya kurus, tinggi saya 175 cm, berat badan saya waktu itu cuma 58 kilo. Nge-gym, dan di gym itu akhirnya saya kenal gimana caranya untuk bisa nambah berat badan itu butuh kebutuhan protein. Kebutuhan protein buat nambah berat badan ini nggak sedikit. Mulai pelajarin dan bisa dibantu dengan pentingnya suplemen. Berangkat dari pentingnya suplemen, saya juga jualan buat nambah penghasilan saya, buat tambahan income. Dan akhirnya saya jadi jualan ke teman-teman gym dulu. Awalnya sih seperti itu dulunya. Karena saya tinggal di Bintan, dekat dengan Singapura. Istri saya itu kerja jadi waiters di Singapura. Jadi waitersnya ini ilegal, jadi nggak ada green card. Weekend dia pulang, weekdays dia berangkat ke Singapura. Nah, waktu pas weekdays itu, saya titipin dia. Karena saya ngeliat gap harga suplemen fitness di kala itu ya, 2012. Harganya itu masih cukup tinggi. Jadi saya masih bisa dapat margin buat dibawa. Jadi hand carry, suplemen, beberapa botol, saya jual dengan margin yang cukup oke. Dari teman-teman gym, saya mulai hubungin orang-orang yang ada di Kaskus. Buat saya tawarin jualan, dan mereka tertarik karena gap harga dan supply demand sih pasti. Gap harganya tinggi, saya bisa kasih harga murah, dan supply demand. Tapi kan pada saat itu saya nggak punya modal. Saya minta mereka buat pre-order full payment. Karena supply demand, supply-nya sedikit, importernya belum banyak, tapi barang itu industri fitness pada saat 2012-2013 itu lagi naik, lagi tinggi-tingginya gitu. Mega gym seperti Celebrity Fitness, Gold Gym itu pada buka di mana-mana, mereka buka franchise kan. Terus banyak aktor-aktor film pada badannya bagus. Jadi industrinya emang lagi ketolong pada saat itu kan. Mereka aware dengan pentingnya ngebangun badan, ngebangun massa otot, dan mereka juga aware pentingnya protein. Saya juga ngerasa beruntung sih, dari 20-30 seller Kaskus penjual suplemen yang saya tawarin Japri ya, saya DM-in, saya add pin BBM-nya, saya tawarin, itu mungkin cuma sekitar 4-5 orang yang mau gitu loh. Mungkin mereka juga, saya nggak ngerti loh, satu botol suplemen ini kan nilainya bisa 700-800 ribu kan. Kalau mereka pesan satu lusin aja udah nilainya 9 juta, 10 juta. Mereka mau, mungkin bagi mereka ini portofolio buat diversifikasi bisnis saja. Kalau seandainya orang kabur, ya udahlah, cuma pesan beberapa lusin. PO pertama lancar, PO kedua lancar, order makin banyak, dan dia juga ngomong dari mulut ke mulut, ada loh itu importir suplemen. Padahal saya bukan importir suplemen, saya cuma trader yang middleman yang ngambil barang dari Singapura tapi pakai duit mereka sendiri. Tapi gap harga ini yang jadi margin saya buat ngambil keuntungan. Dan dari 4 orang, 5 orang ini ordernya dari skala 10-20 juta sampai ke ratusan juta, karena mereka punya kapasitas ya. Ya tapi itu kelemahan saya. Saya berbeda dengan importir-importir besar pada saat itu. Importir suplemen itu punya cash buat ngimpor barang dari Kanada dan Amerika yang harganya udah pasti lebih murah kan. Sampai satu titik 2015 saya berpikir nggak bisa seperti ini terus. PO mau sampai kapan kan jadi trader kan. Akhirnya saya berpikir buat ngimpor dari Amerika. Saya ada modal sih waktu itu buat ngimpor 1 kontainer. Tapi saya juga nggak mau meresikokan semua barang saya ada di kontainer kan. Jadi saya juga ajak beberapa teman-teman Kaskus itu yang percaya sama saya. Yuk saya mau ngimpor barang, saya ngambil margin selisih buat resiko di jalannya, buat pengiriman, dokumen segala macamnya, door to door kan pada saat itu. Mereka juga mau, saya ngambil keuntungan kecil. Tapi kecil ini repetisi ya saya mainnya. Sampai trader si supplier yang dari Amerikanya ini aware dengan ini, kirim ke Indonesia kontainernya ya lewat Singapura. Nggak tahu antah berantah sampai bisa kirim 2, 3, 4 kontainer gitu. Siapa sih penasaran? Akhirnya dia lagi mau liburan ke Indonesia, dia kontak saya.
Ketemu di Bali jadi teman, ngobrol kita 3 hari. Saya nginep sama dia bareng satu villa, dia ajak istrinya, saya juga ajak istri saya. Jadi udah bukan cuman bisnis partner tapi sebagai friendship kan. Dia juga udah trust, dia kasih waktu itu. Saya ngeliat di Indonesia potensinya besar, dia udah riset segala macam. Kok bisa kontainer sampai 4-5 kontainer setiap bulan keluar ke negara Indonesia yang dia juga sebenarnya juga dia bahkan dia nggak tahu negara Indonesia, dia taunya Bali gitu di sana. Dia kasih chance, ya saya sampaikan problem saya itu saya nggak punya modal, jadi terbatas. Mungkin dari 20-30 pemain suplemen di Indonesia yang mau pesan cuma 30%. Kok gitu? Ya karena yang mau cash full payment PO nunggu barang dari Amerika 40 hari itu cuma itu doang gitu. Biasanya kalau yang lain itu barang sampai di Tanjung Priok baru mereka bayar lah gitu. Kalau saya bisa ngedatengin itu barang sampai ke Indonesia, ya otomatis kan pasti lebih ini, saya marginnya juga lebih tebal, saya juga bisa ambil kuantiti lebih banyak. Saya beruntung sih dia percaya sama saya buat kirim 60 hari kasih term of payment. Terus ada kolateral nggak? Kok dia percaya sama gua, ketemu di Bali doang nggak tahu rumah saya kan. Saya ada gym kan, dan sosial medianya cukup aktif, namanya Fitcore. Ini ada situs siupnya, ini saya gadekan, padahal dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Ini cuma sebagai kayak jaminan, dan itu pun pegangan doang gitu. Pertama sih pegangan nama baik juga sih kan, saya juga nggak mau merusak nama baik karena reputasi kan. Pengiriman pertama 60 hari, di hari ke-46, 47 tuh saya udah bayar gitu. Makin lama makin banyak, sampai pada satu titik 2017, itu selama 2 tahun, saya pakai sistem itu. Supplier kasih saya tempo 60 hari, sebelum 60 hari barang saya udah bisa delivery ke konsumen gitu. Ngegulung kan. Bahkan terakhir kemarin di 2017 tuh saya pernah ngimpor sampai totalnya semua, itu 12 kontainer, 40 feet. Satu kontainer itu nilainya bisa 150.000 US dollar. Itu sebenarnya bukan duit saya ya, duit si supplier saya imporin ke sini, dan sebelum 60 hari saya udah harus bayar dengan uang customer. Jadi saya tuh di sini lean sekali perusahaannya. Kenapa saya bisa bilang lean? Karena bahkan saya juga nggak punya gudang. 2016-2017 kan udah lagi naik-naiknya Tokopedia tuh. Saya nggak punya gudang dan saya juga nggak jual retail. Pada satu titik, barang saya ketahan. 8 kontainer saya ketahan, nggak bisa masuk. Ketahannya di Singapura. Nah, 60 hari tenggat waktu saya kan udah lewat sama si Michael, mau nggak mau saya harus bootstrap nih, pakai uang kocek saya sendiri buat ngebayar Michael kan, demi reputasi dan nama baik saya. Ada sekian uang yang saya nggak bisa bayar lah. Dan saya bilang juga sama supplier yang di US, dan dia coba kasih maklumin. Untung pada saat itu di Batam buka kan pengiriman barangnya. Jadi saya packingin, itu bayangin ada 4 kontainer, saya pecah suplemennya, saya 1 botol begini, saya packing kecil-kecil pakai koran, terus pakai kantong plastik, saya sampai sewa gudang di Batam, buat dikirim satu-satu lewat Batam. Jadi dari Singapura transit ke Batam, Batam baru lewat truk ke Pekanbaru. Itu pain sekali sih, karena saya nggak rugi secara produk ya, tapi saya rugi secara barangnya banyak yang penyok, banyak yang rusak. Ongkos kirimnya jadi bengkak. Amerika, Singapura langsung ke Tanjung Priok, tapi kan itu lewat Batam dulu, jadi mahal ongkos kirimnya. Disitulah saya akhirnya berpikir buat, saya nggak bisa sih main ilegal terus. Saya mulai kebuka bahwa saya harus bikin brand sendiri di 2017. 2018 mulai develop BPOM dan legalitas halal MUI-nya. 2019 kita launching di bulan Januari tanggal 16. Pertama kali launching Evolin. Kalau secara quality itu kita juga nggak kalah dengan impor. Kita nggak bisa secara brand itu mengucapkan produk kita berkualitas, tapi kalau nggak ada third party yang memvalidasi gitu. Third party ini apa? Itu ada Saraswanti. Saraswanti itu adalah lembaga laboratorium uji kandungan nutrisi satu-satunya di Indonesia yang diakui sama BPOM. Nah, di setiap batch produksi itu kita selalu uji lab kan di Saraswanti, setiap batch produksi. Jadi satu batch produksi itu kan ada kan, e-commerce misalkan masuk, sebelum kita distribusikan ke konsumen, kita karantina dulu. Kita uji labkan dulu ke Saraswanti. Ketika margin error-nya nggak lebih dari 5%, kita baru mulai distribusikan. Karena produk impor pun banyak sekali kasus yang namanya protein spiking, yang kita tulisnya protein let's say 25 gram, itu nggak beneran isinya 25 gram. Protein itu sebenarnya terdiri dari 2 jenis asam amino esensial dan non esensial. Jadi kalau kita makan, itu dipecah jadi asam amino yang terdiri dari 2. Yang esensial itu tubuh nggak bisa produksi justru, tapi itu tubuh butuhkan untuk regenerasi dan recovery. Dan non esensial yang sebenarnya tubuh bisa produksi tapi dengan jumlah yang sedikit. Makanya kita butuh nutrisi sama makanan gitu. Biasanya kualitas protein yang esensialnya tinggi, yang tubuh nggak bisa produksi, itu kualitas proteinnya yang lebih bagus. Jadi untuk regenerasi massa otot. Jadi bukan dari produk Indonesia atau bukan dari produk Amerika atau bukan, tapi data yang menentukan. Hasil uji labnya sesuai apa enggak, sama kandungan esensialnya tinggi atau tidak. Jadi kalau produk kita kan high essential amino acid. Dari manapun negaranya, kalau esensial amino acid, mau negara India, Cina, Indonesia, Meksiko, kalau esensial dan kandungannya sesuai dengan label, ya pasti itu produknya bisa dikatakan berkualitas.
Memang beda ya kalau kita menjadi seorang pedagang sama pebisnis. Sama-sama mengambil profit ketika kita melakukan transaksi sih. Cuman tidak simpel itu. Ketika kita jadi pedagang atau seller itu, kita nggak melakukan yang namanya branding gitu. Oke, let's say branding toko ya. Tapi itu adalah dua hal yang kita perlu paham banget sih. Jadi kalau sekarang kita membangun sebuah brand ya, brand itu punya kita. Tanggung jawab kita untuk bisa ngebangun sebuah brand loyalitas, terus integritas, kualitas produk. Mungkin ada hal-hal yang seorang pedagang nggak perlu lakukan itu. Contohnya kalau saya sebagai distributor dari, let's say mereknya iPhone ya. Saya punya teman, ngimpor iPhone tuh setiap bulan ratusan kontainer dia. Dia nggak melakukan branding. Dia ngimpor karena produk yang diimpor ini tuh memang udah produk branded dan demand-nya udah sangat gede. Jadi dia cuma melakukan trading, dia jual kepada distributornya. Tapi ketika kita ingin membangun brand sendiri handphone, dari R&D, kualitas produknya kita harus jaga. Kita harus ngerti, memahami tentang create demand marketing. Mungkin pada saat dulu ya, bedanya ya, pada saat saya sebagai pedagang, saya nggak melakukan create demand. Marketing kan esensinya sebagai orang yang melakukan create demand kan. Saya nggak create demand karena emang barang suplemen yang saya impor dari Amerika dan dari Singapura itu bawa ke Indonesia udah banyak demandnya. Saya cuma tinggal lempar doang. Nah itu hal yang membedakan. Ketika kita membangun bisnis, harus ada tim research dan developnya, harus ada tim marketing yang nge-create demandnya, building brand. Namanya building brand kan dari hulu ke hilir kan, packaging. Saya nggak memikirkan packagingnya harus bagus, saya nggak memikirkan visualisasi atau filosofi brandnya harus ada story-nya ketika saya jualan gitu, ketika saya trading gitu. Tapi ketika saya membangun brand sampai hulu ke hilir. Sekarang saya punya distributor hampir 700 orang. Yang ketika produk ini price war di lapangan, saya pasti juga akan brandnya nggak akan sustain dan agen-agen saya juga nggak akan loyal dengan brand kita kan. Saya harus ngejagain nih supaya harganya Evolin tuh dari Aceh sampai ke Timika Papua itu harganya semua sama seragam. Jadi nggak terjadi price war supaya mereka tetap loyal dengan peluang usaha yang kita bangun. Kuncinya di mana? Kuncinya di tim. Kita kan sebagai entrepreneur, mungkin kita nggak jago di marketing, kita nggak jago di finance, kita nggak jago di R&D, tapi kita harus jago secara leadership buat ngumpulin pasal-pasalnya supaya bisa kolaborasi buat ngedapetin visi dari perusahaannya itu. Kuncinya di tim sih. Kemampuan kita negotiation, kemampuan kita membuat supaya tim bisa sevisi dengan perusahaan gitu. 3 bulan pertama itu laporan keuangan minus karena saya cukup percaya diri. Pengalaman saya itu udah 7-8 tahun di industri fitness suplemen. Oh gitu doang. Ya itu tadi ada komponen-komponen yang saya lupa. Ketika saya dulu jadi trader suplemen itu saya nggak create demand. Saya cuma lempar-lempar doang ke para agen. Dan ternyata para agen yang tadinya jadi reseller saya pada saat saya ngimpor suplemen itu loyalnya bukan loyal ke brand. Loyalnya ke peluang usaha atau ke produk yang bisa menghasilkan profit secara sustainability gitu. Artinya saya harus create demand dari siapa sih? Dari orang yang minum suplemen ini. Kalau orang yang mau minum banyak, yang mau pakai produknya banyak, ya otomatis agennya juga pasti akan tertarik buat jadi peluang usaha kan. Akhirnya kita evaluasi, oh ternyata kita nggak bisa pakai strategi saya sebagai seorang pedagang dulu gitu. Saya punya customer base, saya punya banyak kontak reseller dan agen-agen suplemen, tapi mereka nggak mau jual Evolin. Ya nggak apa-apa, kita fokus aja dulu dong, pakai fundamental yang paling dasar dulu. Ya kita fokus ke product positioning seperti halnya biasa ya pada kita menjalankan bisnis. Ketemu satu jawaban di mana kita perlu satu sosok yang tampil di sini. Makanya kan saya akhirnya mau nggak mau saya tampil sebagai face of the brand. Ya saya nge-gym, saya passion di bidang fitness tapi saya kurang nyaman sih tampil di depan kamera. Akhirnya saya mau nggak mau tampil buat mengedukasi orang kan. Tapi lama-lama juga saya akhirnya senang sih ngeliat orang yang, wih bisa berhasil ya karena program yang saya bikin, bisa berhasil karena produk yang saya create buat market kan. Jadi berangkat dari personal branding, terus saya ngapain? Personal branding ya saya dari Instagram ngajarin orang caranya pull up, ngajarin caranya orang nge-push up yang bener, teknik-teknik seperti ini yang akhirnya ngebangun trust dari mereka kan. Oh gue percaya nih sama program yang dikasih Christian Diki. Akhirnya upsellingnya pakai produk Evolin. Baru setelah itu di bulan ketiga, laporan keuangan membaik, tim makin gede dan dapat momentum pada saat itu. Tapi intinya awalnya butuh waktu 3 bulan. Uang sekolah saya membedakan bahwa dulu saya ketika trader ngimpor suplemen dan lempar ke Indonesia itu nggak butuh branding, nggak butuh create demand, nggak butuh jaringan distribution yang kuat. Karena saya barang datang dari Tanjung Priok itu udah banyak agen-agen saya yang ngantri, reseller saya yang ngantri. Tapi sekarang perlu hal yang tersistem lebih rapi. Gitu. Momentum awal itu ketika saya launching program online training. Jadi saya pada saat itu ilmu fitness saya yang serba keterbatasan, saya beranikan diri buat launching program online training. Tapi memang marketnya buat fitness beginner. Saya sharing di dalam online training tersebut tuh saya ajarin fundamental dasar buat ngebangun massa otot. Saya nggak ngajarin teknik-teknik. Jadi kalau ibaratnya pohon, saya ajarin fundamental dasarnya. Ranting-rantingnya saya nggak bahas di situ.
Tapi fundamental dasar ini kan justru hal yang paling penting. Tapi again, kembali lagi kita tahu fundamental dasar sama kita mempraktekkan tuh hal yang berbeda ya. Karena kita tahu prinsip dasar buat berbisnis, tapi kalau kita nggak segera memulai pun juga sama aja kan. Jadi di situ saya sharing tentang fundamental dasar membangun masalah, atau tentang kayak kalori masuk, kalori keluar, konsistensi, mindset, pola pikir yang benar tentang cara kita men-treat lifestyle dan pola latihan kita. Dan momentum awalnya itu program ini aku keras dengan harga 350.000. Produknya apa? Produknya online training. Jadi cuman video PDF doang. Di situ laporan keuangan mulai membaik. Momentum kedua, ada salah satu agen kita, agen lama saya sih sebenarnya. Dia reseller saya lama. Tadinya belum mau produk dan belum mau percaya buat jualan produk Evolent. Akhirnya dia percaya, dan dia di sendiri juga di Jawa Tengah dia udah punya banyak reseller kecil. Ketika dia gabung buat beli produk Evolent, pada saat itu laporan keuangan bisa salesnya naik 300-400%. Itu 2 kali momentum yang jadi batu loncatan kita. Saya berangkat dari empati. Pertama, saya ada di posisi di mana saya juga ada di posisi mereka, yang saya juga packing barang sendiri. Saya juga ngerasain ketika saya ngimpor suplemen dan perang harga di market. Saya ngimpor modalnya 500.000 dan di market ternyata ekspektasinya bisa profit 20%, ternyata di market dijual 500.000 juga. Saya paham sekali problem ketika ngimpor suplemen, barang itu tersendat karena lampu merah. Jadi stok supply nggak stabil. Price war, harga di market lebih murah daripada harga modal kita pada saat kita ngimpor. Terakhir demand ya. Jadi 3 hal ini tuh yang jadi pain problem saya ketika saya dulu jadi pedagang suplemen. Bahkan kita tetapkan harga khusus untuk Sumatera Jawa, khusus untuk Kalimantan, dan khusus untuk Sulawesi dan Papua. Tujuannya supaya apa? Supaya profit mereka tuh, net profit margin mereka tuh terjaga. Karena mereka gimana bisa ngebayar OPEX mereka, gaji karyawan dan sewa tempat dan listrik wifi, kalau profitnya itu kadang-kadang bisa 10%, bisa 5%, dan kadang bisa rugi gitu. Jadi saya pengen ngejaga supaya profit mereka, para agen ini terjaga, nggak perang harga, dan demand-nya juga ada terus. Creating demand itu kan sebenarnya adalah tanggung jawab kita sebagai pemilik brand. Ibaratnya kalau brand-brand konvensional, misalkan kalau ya tahu Unilever ada Buah Vita, mereka juga melakukan advertising di TV. Itu kan bagian dari create demand. Tapi apakah para distributornya, warung-warung atau Alfamart, Modern Trade yang ada di seluruh Indonesia itu cuma nunggu bola sebagai stokis? Seharusnya enggak. Jadi kalau bisa dibilang dari 700 distributor saya itu bisa dibilang ada paretonya, Mas. Mungkin cuma 20 atau 15% doang yang perform. Ya siapa aja yang perform adalah orang-orang yang nggak cuma pasif nungguin iklan dari kita gitu. Mereka juga ikut meng-create demand. Ketika kita edukasi lewat pusat pentingnya nutrisi, pentingnya protein, kita kolaborasi dengan campaign marketing, dengan influencer. Tapi kalau agen-agennya juga cuma nunggu pasif dan ya harapannya bisa cat masuk dari kita, ya itu nggak akan gede. Rata-rata yang 15% dari hukum Pareto tadi, agen-agen yang menyumbangkan 80% dari total kesekian omset itu adalah agen-agen yang ikut aktif juga sebagai perpanjangan tangan kita juga. Mereka juga offer juga, mereka juga kerjasama dengan gym-gym di sekitarnya, mereka juga kerjasama dengan PT-PT atau personal trainer yang ada di daerah mereka. Baru disitulah akhirnya kolaborasi antara create demand dari pusat dan perpanjangan dari create demand mereka ke orang-orang terdekatnya atau reseller-reseller terdekatnya. Esensinya dulu, kita perlu paham bahwa esensi dari branding adalah loyalty. Marketing esensinya adalah create demand. Kalau funnel marketing itu dari orang nggak tahu jadi tahu jadi tertarik beli, dan buat beli lagi itu kan adalah sebenarnya teknik brandingnya. Jadi kolaborasi antara marketing dan branding, tapi sebenarnya kegiatan khusus melakukan branding itu nggak ada kalau di kita. Jadi branding itu dari kita ngedevelop produk, ngedesain produk, bahkan memilih nama Evolent, ada filosofinya, itu bagian dari kegiatan branding. Menjaga kualitas produk supaya orang nggak kecewa dengan produk kita, itu juga teknik branding. Packaging kelihatan bagus, desainnya supaya terlihat looks-nya itu keren, itu juga bagian dari branding. Jadi branding itu bukan cuma sekedar logo dan nama, tapi branding itu adalah kegiatan dari hulu ke hilir. Ketika kita bikin desainnya bagus, produknya udah bagus, tapi customer service kita nggak ramah, atau produk kita sering kosong, itu kan juga branding kita juga jadinya nggak bagus kan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan loyalty supaya orang tertarik untuk beli dan beli lagi, itu adalah kegiatan branding. Tapi branding itu bukan apa yang kita selalu sampaikan berulang-ulang, tapi apa yang orang ceritakan tentang kita kan. Proses distribution pun juga itu juga bagian dari kegiatan branding. Pengiriman barang harus menggunakan sistem FIFO, first in first out. Kalau yang kirim barang juga berantakan, sekalipun produknya bagus, yang pesen barang hari Senin dikirimnya hari Kamis, yang pesennya hari Selasa dikirimnya hari Rabu, itu kan nggak menggunakan sistem yang bener kan. Sistem juga mesti bagus. Terus communication brand sampai ke sosial media, sampai kalau ke hilirnya adalah customer service sama customer closing beda. Customer closing adalah orang yang melakukan closing ketika ada tanya jawab, tanyakan tentang
fungsi produknya apa, cara pakainya gimana, harganya berapa, dan belinya di mana. Tapi kalau customer service adalah orang yang ketika udah beli, udah pakai produknya dan mereka ada komplain, misalnya packagingnya kok penyok, kok dipakai di badan tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang dijanjikan, ada customer service yang melayani dan bisa membantu menjawab atau menyelesaikan problemnya. Itu semua kegiatan branding yang kita lakukan gitu. Nah jadi, dan kegiatan branding bukan hal yang bisa langsung dilihat dari laporan keuangan ya. Kalau marketing mungkin bisa, marketing kan ada awareness, mungkin bisa dari impression, berapa orang yang tahu, berapa orang yang ngeklik, dan berapa orang yang terjadi conversion sales atau laporan keuangan bergerak. Tapi kalau branding itu terkaitannya dengan loyalty. Seberapa orang yang beli, bulan depan beli lagi nggak? Bulan depannya beli lagi nggak? Kalau customer kita create demand-nya gila-gilaan, tapi orang nggak loyal lagi dengan brand kita, ya akhirnya nggak sustain. Nah hal-hal seperti ini nggak saya pelajari dan saya nggak menguasai ketika saya dulu hanya trading, dan saya cuma ngimpor barang dan cuma jual. Saya nggak mengerti ternyata desain packaging dan R&D itu harus seperti apa, kualitas proteinnya dan ingredientnya, dan bahkan pain-nya customer apa, itu saya juga nggak bisa paham, karena kan saya cuma ngimpor barang dan saya cuma jual. Rasio pengelolaan budget setiap brand, setiap industri, dan setiap produk itu sebenarnya beda. Kalau kita ngomong di Evolent, ada angkanya. Cuman sebenarnya gini, mungkin budget marketing, ada budget branding, budget COGS, itu juga berbeda. Contoh ya, kalau sekarang saya juga ada berbisnis daging, startup. Produk ini tuh net profit marginnya cuma 8%. Yang dimana ada budget marketing, angkanya di sana cuma 3,5%. Karena COGS-nya kan juga udah mahal, dan dimana daging ini adalah sebuah komoditas kan. Kita nggak bisa punya budget itu sampai 30-40%. Tapi juga kita ada brand skincare, yang dimana budget marketing itu bisa di atas 35%. Again, kembali tergantung produknya, tergantung industrinya, dan tergantung mau dibawa se-scale sebesar apa ini brand, dan ada di kondisi mana. Pada saat dulu awal Evolent ngebangun, budget marketing kita angkanya gede. Kurang lebih bisa sampai angka 15% dari revenue kita. Tapi makin kesini, oh kita nggak bisa seperti itu terus. Kita harus improve nih, kita punya kualitas produk. Yang otomatis kan kita juga improve COGS-nya, HPP produknya. Itu untuk rasionya. Terus OPEX juga ada lagi. OPEX ketika saya dulu membangun Evolent yang agennya baru 20 sama sekarang yang agennya udah 700, OPEX-nya juga udah pasti beda. Tim yang mengelola beda. Tim sosial medianya yang buat meng-create demand dan mengedukasi juga beda. Tim untuk memanage customer untuk bisa tetap loyal dengan kita, customer service-nya juga itu pasti skalanya beda kan. Jadi berapa rasionya itu tergantung kondisi di mana perusahaan kita sekarang saat ini. Tapi kalau untuk gambaran tergantung net profit marginnya juga sih, dan tergantung harga market. Tapi biasanya saya fundamental dasarnya saya biasa lakukan seperti ini mas. Saya mau launching satu, let's say mau air mineral. Saya lihat ada namanya market price. 5 top 5 market leader di Indonesia air mineral yang saya akan head to head dengan mereka. Ada yang harga 3.000, 3.300, 2.800, tapi di situ ada harga averaging price-nya. Nah, cara menentukan averaging price itu kok apa berhubungan dengan budget? Oh, jelas berhubungan sekali. Kalau kita nggak tahu harga revenue kita nanti kita berapa jual, kita nggak akan tahu dong net profit margin kita. Dan kita juga nggak akan tahu berapa alokasi budget buat marketing, COGS, branding, dan segala macam buat OPEX-nya. Saya tentukan dari plafon paling atasnya dulu, market price-nya berapa, terus habis itu keduanya baru COGS-nya. Nah, COGS-nya ini kan ada selisih gap nih, harga jual kita retail berdasarkan market price sama harga COGS-nya. Kalau di breakdown lebih dalam lagi, harga menentukan market price juga beda, banyak sekali tekniknya. Contoh teknik yang paling saya selalu gampang itu adalah 3. Produknya lebih bagus, harganya sama. Produknya sama, harganya lebih murah. Atau hal yang paling tidak realistis, produknya lebih bagus tapi harganya lebih murah, tapi ini berat. Saya cenderung memilih untuk yang pertama atau yang kedua. Produknya lebih bagus, harganya sama, atau produknya lebih murah, harganya sama. Nah itu saya pilih salah satu. Setelah ketemu harga market price yang akan kita tentukan untuk harga jual retailnya, baru tentukan harga untuk agen. Agen tergantung mau dibikin berapa tier. Baru setelah itu COGS. Nah, harga COGS ini akan menghasilkan profit dengan harga jual yang akan kita tentukan kan. Nah, baru profitnya ini adalah ruang gerak kita. Semakin besar harga net profit margin kita di sini, atau bukan net profit margin sih, kita bisa bilang di sini margin keuntungan perusahaan, semakin besar juga budget kita buat marketing, buat ngebayang rekrut tim yang kualitasnya juga cukup bagus. Kalau net profit margin kita aja sangat tipis, gimana kita ada budget buat ngerekrut C-level yang gajinya bisa 2 digit, 3 digit gitu. Kalau untuk strategi thinkingnya, awalnya saya pasti sendiri lah, semuanya selalu berangkat dari sendiri. Tapi karena sekarang udah fase di mana saya nggak bisa handle semuanya sendiri kan, tim udah makin lama makin besar. Jadi ada beberapa hal kerjaan teknis, tim yang mengerjakan, tapi kerjaan strategis, saya dan beberapa C-level yang ada tim sekarang ngedampingin saya.
Bisnis itu kan sebenarnya transaksi jual beli kan, di apapun industrinya lah ya. Tapi ada hal-hal yang tidak semudah transaksi jual beli doang. Contohnya kalau saya, karena udah 8 tahun saya di industri fitness suplemen, jadi saya cukup paham tentang kompetitor, tentang pergerakan market, tentang kebutuhan demand market yang ada di bawah, bahkan tentang sampai ke jaringan distribusi, sampai ke cara kita mendistribusikan produk, sampai ke ekspedisinya apa, mereknya apapun saya tahu. Kalau mau kirim ke Kalimantan, apa yang murah, apa yang murah ke Jayapura, dan apa yang ke Jawa. Karena saya udah bergerak lama di bidang fitness suplemen. Tapi ketika saya membahas daging, pengiriman barangnya beda, karena mereka harus pakai pengiriman barang yang beku. Barang dagingnya ini dikirim ke Papua atau ke Manado, itu barangnya masih tetap bisa fresh. Nah, ada hal-hal yang non-esensial ini yang kita perlu paham juga. Nah, terus apa triknya supaya kita bisa cepat membuka usaha di banyak industri ya? Kalau saya sendiri, saya memiliki paham di mana entah sayanya sendiri yang belum nyampe kapasitasnya atau saya sendiri yang memang intuisinya ngarah ke situ. Saya lebih pilih punya satu brand yang benar-benar besar ketimbang saya punya 10 brand tapi so-so semua gitu. Karena develop satu brand sama 2 brand sama 10 brand kan sebenarnya sama aja. Develop tim, habis itu udah dilepas. Tidak segampang itu. Kalau kita mau benar-benar jadi market leader dan jadi perusahaan 7 generasi yang punya valuasinya yang angkanya cukup besar, itu nggak segampang kita mau bikin brand, ngurus haki, ngedevelop timnya, habis itu lepas autopilot. Tidak semudah itu sih. Jadi apa sih esensinya? Ada beberapa formula sih ya. Mungkin saya bisa share. Yang pertama adalah faktor dari founder. Penting, ketika saya mau masuk ke dalam satu industri, saya pastikan saya punya founder yang ngerti di industri tersebut. Kayak contohnya fitness suplemen, kebetulan saya sendiri foundernya. Saya udah pengalaman 8 tahun. Itu mungkin menjadi faktor X yang tidak dimiliki kompetitor. Kedua, ketika saya masuk ke industri properti, saya juga ada founder kan. Founder saya namanya Tommy Riyadi, dia juga udah pengalaman 4 tahun di industri properti. Dia udah tahu harga jual properti, udah tahu konstruksi, dia udah tahu interior design, udah ngerti bisnis kos-kosan gitu. Faktor founder ini yang bisa dibilang faktor mutlak yang ketika belum dapat founder yang akan kita masuk ke dalam industri tersebut, kita nggak akan ekspansi. Kita juga lagi ekspansi namanya EvoWear, olahraga, pakaian olahraga, Vodeli, makanan sehat, EvoFit, vitamin. Di sana juga kita sama, melakukan hal yang sama. Kita nggak langsung serta-merta bikin tim, habis itu bikin produk, kita launching, enggak. Kita harus punya partner yang levelnya itu partner level yang ngerti tentang industri vitamin. Sebelum ini orang dapat kompetensi checklist yang kita capai, kita nggak akan berani launching. Jadi founder ini faktor yang sangat penting. Ada hal-hal yang cuman tidak sekedar jual beli, tapi ada hal-hal yang kita nggak tahu. Vitamin contohnya ya, hanya dengan sekali telepon, partner saya ini, kita bisa punya jaringan distribusi di semua Century di Indonesia. Itu kan pengalaman yang kita nggak bisa beli dengan baca buku, atau itu kan pengalaman jam terbang dia bertahun-tahun gitu. Terus faktor yang kedua, kolaborasi juga ya pastinya. Saya sendiri juga di PT AIMI, itu nggak sendiri, saya ada 5 orang, saya salah satunya, saya pegang di branding kalau di PT AIMI. Kalau peluang, udah pasti selalu ada. Mau industri otomotif, skincare, sekarang yang lagi bagus, elektronik, F&B. Tapi kita punya kapasitas nggak buat ngambil peluang tersebut? Karena berdasarkan pengalaman kita juga, Evolane, Flimty, Cozy, itu tuh bisnis yang mungkin bisa dibilang cukup dapat momentum. Tapi banyak juga bisnis kita yang gugur juga di tengah jalan. Itu salah satunya faktor karena nggak ada foundernya yang benar-benar paham dengan industrinya. Nggak mungkin kita sekarang jualan industrinya otomotif kalau kita nggak ngerti tentang peta kompetitor, atau market demand, atau distribution channel di bagian otomotif gitu. Jadi kita lebih memilih untuk tidak ngambil peluang di industri tersebut sekalipun market size-nya besar. Ketika udah ada founder, baru kita berani buat expand. Cara belajar itu menurut saya nomor satu yang paling penting, belajar fundamentalnya dulu. Jadi semua apapun aspek kehidupan yang kita mau pelajarin itu pasti ada fundamental. Lalu pohon, ketimbang kita terlalu sibuk ngurusin hal teknis, kita fokus ke fundamentalnya dulu. Baru setelah itu hal teknis mengikuti. Contoh kalau di dalam fitness, fundamental dasarnya itu adalah konsistensi. Selama kita konsisten buat makan, mencukupi kebutuhan nutrisi, latihan konsisten, istirahat. Nah itu 3 fundamentalnya. Teknik gerakan, teknik pola diet, itu adalah teknis-teknis ranting dan dedaunan. Contoh kalau di dalam bisnis adalah transaksi jual beli, itu adalah fundamental dasarnya. Selama kita bisa melakukan transaksi jual beli dan kita mau bisa memperbesar skalanya, yaitu fundamentalnya. Marketing, create demand. Branding adalah loyalty. Sebagai entrepreneur, hal teknis itu kita bisa delegasikan ke tim. Tapi hal-hal yang fundamentalis kita harus pegang sendiri. Strategis kita harus pegang sendiri. Terus kedua, ego. Di dalam buku Ego is the Enemy itu saya suka banget bukunya. Kadang-kadang bukan kita nggak bisa belajar, bukan kita nggak bisa menyerap ilmu, tapi ada yang namanya ego yang membuat kita blind spot dan kita merasa bahwa kita nggak perlu belajar. Nah, ini penting sih. Ini hal-hal yang kita untuk bisa selalu mengosongkan gelas. Ketika dulu karirnya mulai dapat momentum dan bagus, itu orang mulai dapat banyak blind spot kan. Wih, gue bisa kok.
orang-orang yang jago di dalam hal teknis biasanya berpikir jago di dalam hal bisnis. Contohnya, kalau di dalam konteksnya fitness, jago di dalam fitness buat ngebangun massa otot, berpikir dia jago juga ketika dia mengelola bisnis gym. Padahal mengelola bisnis gym ini kan tentang maintenance alat supaya bagus, marketing, financing ketika laporan keuangan supaya absen membernya itu bisa tersistematis, kolaborasi dengan para personal trainer supaya mereka bisa bergerak tanpa adanya kita di situ. Itu kan sistem entrepreneur. Tapi ketika kita fitness atau hal teknis itu kan nutrisi, makanan, hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan massa otot. Kalau di konteksnya zaman sekarang misalkan videographer, kita jago ngambil video, kita jago syuting, kita jago sinematografi. Tapi apakah kita ketika membangun sebuah agensi video, kita berhubungan dengan klien, kita negosiasi, kita harus berhubungan dengan R&D juga. Banyak hal yang kita nggak paham. Jadi ego sih sebenarnya. Ketika kita mau belajar, kita harus bisa mengosongkan gelas untuk paham bahwa oh kita jago di teknis, belum tentu kita ngerti sebagai generalis. Disitulah akhirnya kemauan buat kita selalu belajar dan selalu improve ada terus. Saya berangkat merantau dari Gunung Kidul, usia 16 tahun saya udah merantau ke Jakarta, SMA Ragunan, karena pada saat itu dapat beasiswa sebagai atlet. Saya punya harapan besar lah ya, anak kampung dapat beasiswa di Jakarta, harapannya bisa berprestasi di sini. Cuman beberapa kondisi saya udah cukup keras latihannya, di lapangan ada yang lebih jago daripada saya. Karena kan atlet ini banyak faktor, jadi nggak cuma bakat, nggak cuma makanan, tapi ada beberapa faktor yang saya nggak bisa pegang gitu. Sepatu roda, saya udah makan bagus, ada yang lebih bagus lagi nutrisinya daripada kita. Ketika saya mau tanding, mentality saya juga kurang bagus ya. Saya cukup banyak grogi ketika mau berkompetisi, jadi hasil latihan selama ini juga kurang oke. Nah, kejuaraan nasional itu sebenarnya nggak ada rewardnya, nggak ada cashnya. Karena kalau di segitiga piramida hierarchy of needs itu, untuk bisa berprestasi di piramida yang ketiga, self-esteem, kita tuh perlu bisa, kebutuhan psikologis kita harus bisa dipenuhi dulu. Kebutuhan fisiologis, makan harus cukup, gaji mesti cukup, baru kita akhirnya bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu tempat tinggal harus proper, beberapa gaji harus dirapel, gaji selama 4 bulan gitu. Untuk saya yang gajinya 400.000 di tahun 2010, ada satu pertandingan di Haining, Cina, itu ada seleknas, seleksi nasional, dan saya masuk di situ, tapi biayanya itu nggak di cover sepenuhnya. Akhirnya saya mau nggak mau harus berangkat dengan sebagian dari biaya saya sendiri. Ada kesempatan buat masuk lolos di seleknas yang cuma 3 orang pria, meskipun pada saat seleknas ini ada beberapa jagoan-jagoannya nggak ikut turun, jadi saya bisa dapat kesempatan, saya nggak cukup biaya, dan akhirnya saya harus jual sepeda motor. Karena pertandingan sebenarnya nasional itu nggak dapat reward, cuma medali doang. Kalau yang dapat uang itu pon doang. Saya salah sih melihat persepsi bahwa berprestasi atau cari duit. Kebetulan saya di fisiologi saya itu belum terpenuhi. Saya masih butuh uang buat menghidupi saya sehari-hari, kebutuhan saya. Kebetulan saya kan dari kecil anak yatim. Orang tua saya ya bisa sekolahin saya, tapi dengan pendidikan yang ala kadarnya. Jadi ketika saya dapat kesempatan buat beasiswa di Ragunan, saya pasti ambil. Tapi saya di sini sebatang kara, saya nggak punya keluarga. Orang tua saya juga tinggal di Gunung Kidul, gitu. Saya nggak punya siapa-siapa, dan saya juga nggak punya keluarga. Saya tinggalnya juga di asrama. Kesempatan yang bagus banget, saya buat bisa tanding di Haining. Ketika saya menang, saya bisa dapat uang cash. Saya jual sepeda motor. Harapannya kalau hitungan secara bisnis, motor ini sebagai COG saya. Pesawat ditanggung, tapi hotelnya dan biaya makan di sana sama biaya pertandingan itu harus bayar sendiri. Tapi saya kalah. Saya juara 17. Udah nggak punya sepeda motor, masih ada sepeda. Tapi nggak lama jaraknya, di bulan November saya berhenti gantung sepatu. Saya berhenti dari sepatu roda karena saya kenal sama satu wanita dari Facebook. Terus ketemu, saya ada uang sebagian, habis gajian saya pakai buat ke Batam, ketemu sama dia. Kebetulan wanita ini udah pernah nikah sebelumnya. Punya 3 anak, usianya dia 24 tahun, waktu itu saya 19 tahun, beda 5 tahun lebih tua. Temennya dari cewek saya ini tuh kasihan ngeliat single parent, udah pernah cerai sama suaminya, terus punya 3 anak kan. Jadi ada satu kedai kopi, udah lu buka aja kalau lu bisa buka dan lu bisa kelola. Tapi dia nggak bisa kelola sendiri. Sebagai atlet juga gajinya juga nggak cukup buat biaya hidup sehari-hari. Kenapa kamu nggak pindah aja ke Tanjung Pinang buat sama-sama bareng buka kedai kopi? Nggak ada background pendidikan F&B. Buat hidup sehari-hari cukup, tapi ketika anak saya tadi mau sekolah, kita harus double job. Jadi istri saya ke Singapura buat kerja ilegal tadi sebagai waiters, double job buat menghidupi keluarga gitu. Nah, sampai akhirnya di situ kita dapat momentum ketika kita jualan suplemen fitness, bisa bawa pulang. Sampai pada satu titik orderan makin banyak, kita kirim pakai kapal. Nah, kapalnya itu kita nggak tahu kapalnya kapal ilegal. Karena kan saya cuman tanya ke teman-teman gym, lu ada kenalan nggak pengiriman barang, jasa pengiriman barang dari Singapura ke Tanjung Pinang? Yang paling murah saya pastikan. Saya nggak tahu bahwa kapal yang dipakai itu KM Mona Lisa 88, saya masih ingat. Kapal yang seharusnya dipakai buat ekspor ikan. Dari Tanjung Pinang, hasil lautnya diekspor ke Singapura dan Malaysia. Pulangnya ini kapal ini kosong. Saya pakai dibuka sama pemilik kapalnya,
jasa pengiriman barang yang sebenarnya ilegal. Batch pertama, orderan dari PO customer yang ada di Jakarta, yang saya kontak-kontakin lewat Kaskus tadi. Uang mereka, bukan uang saya, karena saya ngimpor waktu itu 26.000 Singapura dolar. Singapura dolar masih 7.000, saya masih inget. Plus ada lagi, batch kedua gabung satu kapal, itu 30.000, jadi totalnya 50 ribuan Singapura dolar, sekitar 300-an juta. Pas waktu di sini, satu kapal dengan Harley Davidson selundupan. Katanya udah diincar dari lama, jadi ketangkep, ya barangnya disita sama bea cukai. Setelah itu saya paham, oh ternyata selama ini saya ngimpornya itu nggak pakai dokumen ya, baru saya akhirnya pelan-pelan belajar. Tapi di situ fase dimana uang orang 300 juta lebih, saya nggak bisa bayar. Itu titik terendah sih, saya hampir ngalamin kondisi di mana pengen bunuh diri itu. Nggak bisa bayar, kondisi ekonomi juga pas-pasan, baru dapat harapan kan. Kian lama selama 20 tahun hidup susah, membuka usaha bagus nih, untungnya cukup gede loh. Satu botol suplemen itu saya bisa untung 200.000. Sekali bawa isi saya tenteng hand carry itu bisa bawa 60 botol, 70 botol gitu, lumayan kan. Kirim kapal juga, hitungan ongkos kirimnya masuk dan profit juga. Profit belasan juta, umur 20 tahun nggak pernah pegang uang sebanyak itu totalnya ada 4 orang yang saya masih respect sekali sih. Salah satunya sekarang juga masih jadi agen saya. 4 orang ini duitnya nyangkut, saya nggak bisa bayar. Saya juga nggak ada duit, cuman pedagang kopi doang kan. Udah down banget, 1 minggu pemilik kapalnya bilang lagi diurus, minggu depan lagi diurus. Tapi udah masuk berita, kayak Mona Lisa 89 ketangkep. Udah masuk berita itu, teman-teman saya bilang, orang-orang kapal tuh bilang udah berat, mau dilolosin lagi, mau diurus udah nggak mungkin bisa. Paling yang bisa diselamatin cuma kapalnya doang. Nahkoda kapalnya pun juga ditahan sama bea cukai kan. Saya udah tentukan deadline, saya udah sempat mau bunuh diri. Jadi akhirnya istri saya pasti bilang, jangan kabur. Karena sebenarnya saya matiin nomor handphone pun saya nggak pernah ketemu sama orang-orang Kaskus sih. Saya bisa kabur nggak bisa. Cuman istri saya bilang, sekian tahun kita kan hidupnya pas-pasan aja. Dapat momentum bisa dapat uang ratusan juta cuma dari modal kepercayaan para agen, para orang-orang yang jualan di Kaskus. Artinya di sini ada industri yang bagus. Saya belum punya kemampuan buat memvalidasi apakah industri fitness bagus, kenapa kok demandnya banyak, kenapa kok harganya bisa murah dibandingkan Singapura dan Indonesia. Saya nggak ngerti. Cuman intinya ini ada kesempatan. Ya gimana ya, dihadapin aja. Saya telepon satu-satu, saya jelasin ke 4 orang itu, ya kondisinya seperti ini. Saya kirimin linknya itu. Terus gimana solusinya? Nggak ada salahnya juga buat menyalahkan kan. Barangnya sekarang juga di sana dan saya juga nggak ada uang buat balikin. Ada satu solusi, ada lewat pengiriman door to door namanya. Jadi bukan kirim barang ilegal atau selundup. Door to door itu masih semi abu-abu di gray area. Masih tulis dokumen, tapi dokumennya itu pajaknya nggak dibayarkan secara full. Door to door ini pun juga sebenarnya semi ilegal. Cuman ilegal di konteks pajaknya. Tapi dari pengiriman barangnya dia tetap ngurus dokumen. Kalau bisa kalian masih percaya buat beli sama saya lewat door to door, saya masih bisa kirim. Seandainya ketangkap lagi gimana? Saya masih bisa urus bagian. Karena kan sebenarnya cuma pajaknya doang yang kita selundupin. Kalau secara jasa pengiriman dan dokumentasi legalitasnya itu kita urus sebenarnya. Mereka mau percaya karena mereka juga nggak ada pilihan. Daripada duit gua hangus di sana 300 juta, ya udah gua pesan lagi aja. Dan mereka mau percaya sama saya. Itu saya respect sekali sih sama mereka. Tapi keuntungannya 3 bulan saya bisa lunasin 300 juta. Artinya 1 bulan saya bisa cetak profit kurang lebih sekitar 100 jutaan kan. Nah sampai sekarang lah mereka ini berempat, 3 orangnya, bertiga ini mereka masih jadi agen suplemen dari Evolent. Awal-awal saya jualan, itu saya pakai sepeda motor sama istri saya, ngantar suplemen karena belum ada mobil kan. Berangkat nih dari pagi Tanjung Pinang, rumah saya kan di Tanjung Pinang. Saya seberang pulau ke Batam, mesti ke pelabuhan 1 jam, terus seberang pulaunya itu 45 menit, habis itu dari Batam pelabuhan ke kota Batamnya, itu 1 jam lagi. Saya ngantar-ngantar ke tempat gym, ke hotel-hotel, personal trainer-nya yang biasanya mau mesen. Mereka kan sistemnya kok nggak pakai ekspedisi aja. Kalau mau pakai ekspedisi, mahal. Mereka nggak mau ongkos kirimnya, jadi saya antar sendiri. Saya sebagai kurirnya sendiri, saya juga sebagai salesnya sendiri. Pernah satu ketika anak saya kan rewel kan di rumah, nggak ada yang jaga, jadi saya ajak juga naik sepeda motor sama istri saya nganter susu. Susunya tuh segede-gede gini, saya bisa bawa 1 hari 12 botol loh. Dari Tanjung Pinang ke Batam, keliling-keliling tempat gym. Berangkatnya pagi-pagi banget, jam 6, terus pulangnya tuh biasanya sore. Nah sampai sore belum langsung pulang tidur, giliran keliling Tanjung Pinang lagi, pulau saya sendiri tempat tinggal gitu. Pernah satu ketika itu, berangkatnya udah agak kesorean, pas pulang dari Batam, itu ada beberapa susu tuh yang returan. Jadi saya harus bawa lagi pulang ke Tanjung Pinang kan. Karena penyok lah, karena kondisinya kurang bagus lah. Saya bawa anak di depan sama istri, masih bawa itu susu, terus hujan-hujan mas. Sampai akhirnya saya berhenti di satu tempat kayak pos kamling gitu ya. Istri saya ketemu sama temennya, karyawan sebuah bank gitu kan. Dia udah punya mobil dan udah punya keluarga kan. Dia kasihan sampai ngeliat, nah kamu kok naik sepeda motor sampai tinggal di sini. Bahkan dia aja nggak tahu kalau sesusah apa kondisi ekonomi kita pada saat itu. Terus, oh kasihan udah anaknya ikut masuk ke dalam mobil aja. Dari Batam ke pelabuhan seberang kapal, habis itu baru ke Tanjung Pinang itu hujan-hujan mas. Semenjak itu saya udah nggak pernah mau lagi bawa anak. Kasihan soalnya kan kalau hujan. Sampai sekarang pun anak saya masih inget itu. Nganter susu, naik sepeda motor, pagi berangkat, malam baru pulang. Iya.
Tapi itu nggak lama prosesnya. Saya sekitar 2 bulan itu saya udah punya uang buat rekrut karyawan, buat jadi kurir menggantikan saya. Tapi seberapapun besar bisnis kita itu cuman angka aja ya sebenarnya di kertas. Tergantung kalau menurut saya ngelihatnya gimana besar kita bisa kasih impact ke orang lain. Dalam bisnis itu kan penting visi ya. Visi itu kan tujuan perusahaan atau purpose-nya atau alasan sih kenapa lo mau bikin perusahaan. Purpose itu selalu ada 2 sebenarnya. Yang selalu dibahas di konten sosial media tuh visi yang berhubungan dengan social impact. Sama ada satu lagi visi yang berhubungan dengan angka perusahaan. Let's say angka berapa, target revenue, atau target valuation. Nah itu biasanya jarang disebutkan di perusahaan. Cuman saya percaya bahwa itu 2 itu harus selalu jadi satu ya. Kalau kita cuma ngejar visi yang berhubungan dengan angka di perusahaan, akan jadi perusahaan yang egois. Yang nggak pentingin karyawannya, yang nggak pentingin customernya, yang nggak pentingin orang-orang yang terlibat di dalam ekosistem bisnisnya. Dan kita bisa angkanya gede tapi nggak ada value-nya perusahaan itu. Tapi kalau kita cuman berhubungan dengan social impact, ya kita cuman berfokus membantu orang, memberikan impact, tapi perusahaan ini nggak bisa benar-benar gede. Jadi yang ideal gimana? Visi 2 ini harus ada. Visi mencapai satu titik, angka perusahaan yang kita targetkan sama seberapa besar impact yang bisa kita kasih di dalam ekosistem yang kita bangun. Yang saya bersyukur sekarang karena Evolent juga growing terus, kita bisa kasih impact ke agen-agen. Agen-agen tuh ketika mereka bilang, gue bisa nyekolahin anak gua sampai ke luar negeri, atau mereka bisa beli kontrak rumah buat sewa toko dan punya belasan karyawan, itu ada satu hal fulfill yang nggak bisa dibeli pakai uang ya pasti. Tapi kalau cuma mau mikirin itu doang, perusahaan nggak bisa growing kalau nggak ngelihat laporan keuangan dong. Harus 2 hal ini harus seimbang. Value yang selalu saya pegang dari dulu sampai sekarang, 1, empati. Kemampuan kita memiliki emotional intelligence, merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita menjadi seorang leader, konteksnya seorang entrepreneur, kalau kita nggak punya empati, itu susah perusahaan kita akan bisa berkembang. Intelligence adalah kemampuan kita membaca data, menganalisa angka, mengambil keputusan, melakukan problem solving. Nah, kebalikan dari intelligence adalah EQ, emotional intelligence, atau empati itu tadi. Ketika kita cuma jago di angka, jago di data, tapi kita nggak memiliki kemampuan buat merasakan apa yang customer rasakan ketika menggunakan produk kita, ketika menggunakan service kita, agen, distributor, atau semua orang yang terlibat di dalam perusahaannya, bahkan sampai ke karyawan. Pengambilan keputusan itu membutuhkan kemampuan IQ dan EQ juga. Saya Christian Diki, saya founder dari Evolent.